Selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat malam juga buat jemaat yang ada di rumah. Mari sama-sama kita siapkan hati kita sebelum kita masuk ke dalam ibadah doa malam kita. Mari kita berdoa. Bapa, selamat malam. Sungguh kami bersyukur kalau kami pada malam hari ini boleh datang kembali di dalam hadirat Tuhan. Kami rindu Tuhan, biarlah setiap kami boleh menikmati Engkau pada malam hari ini. Kami mau bersukacita, kami mau menikmati dan tenggelam di dalam hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur ya Bapa. Haleluya. Amin. Mari saya undang seluruh jemaat yang ada di sini maupun yang di rumah-rumah. Kita bangkit berdiri bersama. Mari kita datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh dengan sukacita. Karena Tuhan Allah hadir di sini, Dia mau menjamah setiap kita. Seperti pujian ini berkata, Dia Allah yang bertahta di atas pujian kita, amin. Dan Tuhan mau supaya setiap kita itu boleh datang dengan hati yang penuh sukacita, dengan wajah yang gembira. Coba dilihat dulu kanan kirinya, wajahnya penuh sukacita apa enggak, atau penuh beban. Saudaraku, seperti pujian ini berkata, kita harus menanggalkan setiap beban yang ada, agar supaya kita bisa menikmati Tuhan yang ada di tempat ini, amin. Tuhan yang hadir di rumah-rumah juga, karena Tuhan rindu untuk melawat kita semua. Oleh sebab itu, mari sama-sama kita baca di Mazmur 42 ayat 11. Tuhan tidak mau kita datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang kacau, dengan begitu banyak beban yang membuat akhirnya kita tidak bisa merasakan hadirat Tuhan. Makanya kenapa seringkali banyak orang bilang, aku ke gereja kok gak bisa merasakan Tuhan ya. Aku ke gereja kok gak bisa menikmati hadirat Tuhan. Padahal Tuhan ada. Padahal Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Di Matius dikatakan di mana 2 atau 3 orang berkumpul di situ Tuhan hadir. Tapi kenapa kita gak bisa merasakan? Seringkali ini yang kita alami. Sehingga kita tidak bisa menikmati kehadiran Tuhan. Mari sama-sama kita baca di Mazmur 42 ayat yang ke-11. Mazmur 42 ayat yang ke-11. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolong dan Allahku. Kita belajar dari Raja Daud. Pada saat dia mengalami begitu banyak masalah, pada saat dia dikejar-kejar oleh musuhnya,
Mungkin secara manusia, respon pertama kita pasti ada tertekan, ya kan? Pasti ada rasa stres, begitu banyak masalah, hal itu wajar. Tetapi sekali lagi Raja Daud mengingat kembali bahwa di dalam sepanjang perjalanan hidupnya Tuhan sudah begitu banyak melakukan mujizat. Di dalam setiap masalah yang ada, setiap jalan buntu yang dia hadapi, Tuhan selalu menolong dia. Oleh sebab itu dia berkata, "Mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku?" Percayalah kepada Tuhan, kalau dulu Tuhan tolong, sekarang pun Tuhan pasti tolong. Dan setiap kita pun, apapun beban masalah kita, tekanan seperti apapun yang ada di dalam hidup kita pada malam hari ini, mari kita tanggalkan semuanya itu, kita serahkan kepada Tuhan. Kalau dulu Tuhan tolong kita, sekarang pun pasti Tuhan tolong. Amin. Oleh sebab itu pada saat kita mau masuk ke hadirat Tuhan, jangan ada beban yang berat, karena beban-beban itu akan merintangi dan menghalangi kita sehingga kita tidak bisa menikmati Tuhan. Seringkali ketakutan pun, kecemasan pun itu begitu banyak menekan jiwa kita, sehingga tanpa kita sadari saat Tuhan mau bekerja, saat Tuhan berbicara pun kita tidak bisa mendengar lagi apa yang menjadi suara Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan. Di 2 Timotius 1 ayat 7 Tuhan berkata bahwa Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Bahkan di 1 Yohanes 4 ayat 18 dikatakan bahwa ketakutan itu mengandung hukuman. Jadi buat setiap kita semua yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini, mari sama-sama kalau kita mau menikmati hadirat Tuhan, kita bebaskan tubuh, jiwa, roh kita untuk menyembah Tuhan. Masalah apapun itu yang kita hadapi, kita serahkan sama Tuhan. Kita tanggalkan semua itu, mari sama-sama kita sungguh-sungguh cari Tuhan. Karena Tuhan ada di tempat ini, Tuhan ada di rumah-rumah saudara, dan Tuhan mau melawat kita. Amin. Mari saya undang semuanya kita. Apapun masalah kita, saat ini, detik ini, kita serahkan sama Tuhan. Kita katakan bahwa sungguh Tuhan, aku rindu untuk bertemu dengan Engkau. Aku rindu lawatan-Mu atas setiap kami. Mari kita nyanyikan pujian ini. Tuhan, aku rindu. Amin. Tuhan, aku siap. Ya Tuhan, penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Sekali lagi kita katakan, Tuhan, aku rindu.
Sungguh Tuhan kami mau terus bernyanyi dan bersorak bagi Engkau. Sungguh kami mau terus bernyanyi dan bersorak bagi Engkau. Amin. Mari saya undang jemaat kita terus menyanyi dan memuji Tuhan kita, karena Dia ada di tempat ini dan Dia sangat senang. Dia senang mendengarkan puji-pujian dari kita. Amin. Oh haleluya. Mari kita katakan nyanyi dan bersoraklah. Mari jemaat Tuhan saat ini kita berdoa untuk setiap jemaat IRC dimanapun berada, supaya benar-benar hidup kita dituntun oleh Roh Kudus. Kita boleh hidup dan merasakan tuntunan Roh Kudus di dalam hidup kita. Bapa, kami percaya janji-Mu Tuhan, bahwa Engkau akan memberikan kami seorang penolong. Kami percaya Tuhan, Engkau melihat setiap kami, Engkau melihat setiap jemaat IRC dimanapun berada. Engkau yang tahu Tuhan
setiap keadaan hati kami, situasi kami. Engkau yang tahu Tuhan. Namun satu hal yang kami rindu Tuhan, agar setiap jemaat IRC boleh hidup di dalam Roh Kudus, boleh hidup di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan, sungguh kami merindukan setiap jemaat IRC, mulai dari anak-anak kecil sampai dewasa Tuhan, sampai lansia Tuhan. Kami boleh hidup di dalam Roh Kudus, kami boleh hidup di dalam roh dan kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala penghalang-penghalang yang ada di dalam diri jemaat IRC, kami hancurkan, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, setiap jemaat IRC boleh hidup bebas di dalam Roh Kudus. Kami boleh tenggelam di dalam Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan melihat setiap jemaat IRC tenggelam di dalam Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami benar-benar merindukan Tuhan. Tidak ada satupun jemaat IRC yang hidup di luar Roh-Mu Tuhan. Tetapi setiap kami, roh kami boleh dipulihkan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami percaya janji-Mu Tuhan. Roh Kudus akan turun atas setiap jemaat IRC. Haleluya. Amin. Mari jemaat, saya mengajak kita berdoa untuk Ibu Gembala Mama Lani yang saat ini mengalami sakit. Kiranya Tuhan memulihkan Mama Lani. Mari kita angkat tangan dan berdoa. Bapa, kami datang kepadamu. Tuhan, kami berkati Tuhan. Kami mau berdoa untuk Mama Lani. Tuhan, kiranya kesembuhan terjadi atas Mama Lani. Tulang yang patah Engkau sambungkan kembali seperti semula Tuhan. Biarlah Mama Lani sembuh di dalam tangan-Mu, karena kami percaya Tuhan, Engkau Allah kami yang hebat, Engkau Allah kami yang perkasa. Tidak ada yang tidak mustahil bagi Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, Mama Lani tidak perlu operasi, tetapi Engkau menyembuhkan Mama Lani. Di dalam nama Tuhan Yesus, Mama Lani sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami juga mau berdoa bagi jemaat IRC yang sedang sakit. Ya Tuhan, Aku percaya mujizat Allah terjadi. Taruhlah di bagian yang sakit. Kami mau berdoa. Bapa, kami berdoa Tuhan untuk jemaat IRC yang sedang sakit. Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan. Kami meminta agar jemaat IRC yang sedang sakit, Engkau pulihkan Tuhan. Engkau menyembuhkan segala penyakit yang ada di dalam. Tuhan, kami percaya Tuhan, hanya Engkau kami bisa berharap. Engkau satu-satunya Allah penyembuh. Kami meminta Tuhan belas kasihan agar jemaat IRC semuanya sembuh yang sakit. Kami tumpang tangan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, jemaat-Mu yang sakit sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kami sudah menerimanya. Amin. Mari saya undang juga seluruh jemaat yang ada di tempat ini maupun di rumah. Seperti firman Tuhan berkata tadi, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Kalaupun mungkin ada dari antara kita yang mengalami masalah yang berat, mari sama-sama kita berdoa pada Tuhan. Katakan sama Tuhan, apa yang menjadi masalahmu yang membuat engkau tertekan? Katakan pada Tuhan, Tuhan akan membebaskan. Kalau Daud Tuhan tolong, kita pun pasti Tuhan tolong. Mari sama-sama kita datang sama Tuhan. Kita angkat tangan kita sebagai tanda kita menyerah. Kita angkat tangan kita hadapkan wajah kita kepada Tuhan. Dan kita katakan, Tuhan tolong aku. Tuhan tolong aku. Gloria
Bapa, Engkau lihat tangan-tangan yang sedang terangkat saat ini. Tuhan, kami mengangkat tangan kepadamu karena kami tahu Tuhan, tidak ada satupun yang bisa menolong kami selain Engkau. Oleh sebab itu kami berserah kepadamu Tuhan. Tolonglah setiap jemaat, tolonglah setiap kami Bapa, agar supaya setiap masalah yang ada itu semuanya boleh menemukan jalan keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah mengingkari janji-Mu Tuhan bagi setiap kami. Kami percaya Tuhan, Engkau sanggup untuk membuat jalan pada saat tidak ada jalan bagi setiap kami. Sungguh kami percaya Tuhan, hanya Engkaulah Allah yang sanggup untuk melepaskan kami dari setiap masalah yang ada. Tuhan, biarlah setiap jemaat ini boleh menjadi jemaat yang kuat. Jemaat yang selalu mengerti apa yang menjadi rencana dan isi hati Tuhan bagi setiap kami pribadi lepas pribadi. Sehingga pada saat ada masalah, kami benar-benar bisa tetap terus untuk tetap percaya kepada Engkau. Kami boleh tetap terus bersukacita karena kami tahu ada Tuhan yang sanggup untuk menjawab setiap permasalahan kami. Terima kasih Bapa, sungguh kami bersyukur kami punya Allah yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus, mari saya undang seluruh jemaat untuk kita berdoa juga buat keadaan dunia, di mana saat ini Israel dan Palestina sedang memanas situasinya. Dan seperti yang kita tahu, di beberapa negara ikut bergejolak karena masalah ini. Mari sama-sama kita berdoa agar supaya Tuhan turun dan melawat Palestina dan Israel. Kita percaya Tuhan kita adalah Raja Damai, amin. Kalau dia ada Tuhan Yesus di situ, maka kedamaian akan terjadi. Mari sama-sama kita berdoa. Gloria karalala baraya sikaralala. Tuhan, kami mau berdoa buat Israel dan Palestina yang saat ini sedang memanas. Bapak, kami rindu, biarlah Tuhan lawatlah Israel dan juga Palestina. Kami rindu melihat dunia penuh damai ya Tuhan. Kami rindu karena kami percaya Engkau Allah yang membawa damai. Engkau telah turun ke dalam dunia ini untuk membawa damai itu. Maka biarlah damai itu boleh dinikmati Tuhan. Bukan saja hanya orang-orang warga masyarakat Palestina dan Israel, tapi seluruh warga dunia boleh merasakan damai Allah bekerja ya Tuhan. Bapa, kami serahkan situasi dunia ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau Allah yang hadir dan Engkau Allah yang akan membawa damai dimanapun Engkau berada. Kami rindu biarlah Injil-Mu senantiasa nyata, Injil-Mu senantiasa didengar oleh seluruh telinga yang ada di bumi ini. Terima kasih Bapa, sungguh kami rindu doa damai buat seluruh bumi ya Bapa. Terima kasih Bapa. Doa buat damai di seluruh bumi, doa buat damai di seluruh bumi, doa buat damai di seluruh bumi. Seluruh bumi penuh kemuliaan, penuh damai. Sekali lagi doa buat damai, doa buat damai di seluruh bumi, amin. Doa buat damai di seluruh bumi, doa buat damai di seluruh bumi. Mari saya undang seluruh jemaat, kita bangkit berdiri, kita angkat tangan kita dan kita katakan shalom, shalom, shalom.
Tuhan kami. Biarlah seluruh bumi penuh damai. Seluruh bumi penuh dengan shalom Tuhan. Israel Palestina shalom. Israel Palestina penuh dengan damai Allah. Indonesia pun penuh dengan damai Allah. Terima kasih Bapa. Sungguh kami bersyukur Tuhan pada malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan Kau boleh hadir di tengah-tengah kami. Kami bersyukur Tuhan Kau boleh hadir di rumah-rumah. Dan kami percaya kehadiran Allah itu membebaskan setiap jiwa yang tertekan. Kehadiran Allah itu membawa damai sejahtera dan sukacita dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa. Sungguh kami bersyukur buat malam hari ini. Dan kami percaya Tuhan Roh-Mu akan terus bekerja. Bahkan di seluruh dunia Roh Tuhan akan bekerja. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sungguh di seluruh bumi Roh Allah bekerja. Mari sama-sama kita ikuti. Di seluruh dunia Roh Allah bekerja. Di seluruh dunia seperti Nabi berkata. Di seluruh dunia ada ilham Roh yang heran tentang kemuliaan Tuhan, seperti air menutup lautan. Sekali lagi, di seluruh dunia. Di seluruh dunia sungguh Roh Allah bekerja. Di seluruh dunia seperti Nabi berkata. Di seluruh dunia ada ilham Roh yang heran tentang kemuliaan Tuhan, seperti air menutup lautan. Tentang kemuliaan Tuhan, seperti air menutup lautan. Amin. Kita percaya Roh Allah bekerja di seluruh dunia. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih semuanya, Tuhan Yesus memberkati.